nggak sih ada anak yang tadinya semangat banget sekolah, tiba-tiba jadi nggak pernah kelihatan lagi? Hari ini kita bakal coba jadi detektif bareng-bareng buat memecahkan sebuah misteri, yaitu kasus Ali. Fenomena ini pasti sering kita lihat. Anak yang tadinya pinter, aktif, tiba-tiba aja males, bahkan nggak mau datang ke sekolah. Kenapa ya? Ini tuh bukan sekedar soal males loh, ada sesuatu yang lebih dalam. Yuk kita bedah kasusnya sama-sama. Oke, ini dia rencana investigasi kita hari ini. Kita bakal dengerin cerita dari 5 sudut pandang. Kepala sekolah, guru, konselor, orang tua, sampai teman sekelasnya Ali. Nanti, semua petunjuk ini kita gabungin buat cari solusi terbaik. Siap? Mari kita mulai. Kenalan dulu, ini dia tokoh utama kita, Ali. Dia baru aja pindah dari kota besar ke sebuah daerah di pesisir. Harusnya kan ini jadi awal yang baru dan seru ya. Tapi anehnya, nggak lama setelah itu Ali malah berhenti datang ke sekolah. Pertanyaannya, kenapa? Nah, untuk memecahkan misteri ini, kita butuh keterangan dari 5 saksi kunci. Masing-masing dari mereka ini pegang satu kepingan puzzle yang penting banget. Cuma, dengan menggabungkan semua cerita mereka, kita bisa lihat gambaran utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Ali. Oke, investigasi kita mulai dari ruangan paling atas ya. Anggap saja sekarang saya ini adalah kepala sekolahnya Ali. Coba kita lihat masalah ini dari kacamata seorang pimpinan. Baik, laporan tentang Ali sudah ada di meja saya. Sebagai kepala sekolah, pertanyaan pertama yang muncul di benak saya bukanlah ada apa dengan Ali, tapi ada apa dengan sistem di sekolah saya. Kenapa sampai ada siswa yang tidak betah di sini? Ini rencana tindakan saya. 1. Saya akan segera panggil tim bimbingan konseling. 2. Saya perlu bicara langsung dengan wali kelasnya. Saya mau tahu apa yang terjadi di kelas setiap hari. Dan 3, yang paling penting, kita harus evaluasi total semua kegiatan sekolah. Kita harus bikin sekolah ini jadi tempat yang menarik lagi. Ini pendekatan dari atas. Mari kita laksanakan. Pagi Ibu. Oke Ibu, kita mulai langsung ya. Pertemuan pada hari ini, saya ucapkan yang paling pertama dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, tujuan kita bertemu pada hari ini adalah untuk membahas kasus Ali. Yang menurut saya ini merupakan kasus yang cukup spesifik ya. Spesifiknya dia itu adalah seorang anak murid baru di sekolah kita, dan ada indikasi dia sekarang sedang melakukan gerakan mogok sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus itu dulu. Mulai dari wali kelas mungkin bisa speak up untuk menjelaskan kira-kira apa yang seperti apa. Baik, dilihat dari cerita saya, di minggu pertama ini si Ali itu tidak semangat masuk sekolah. Tapi setelah itu dia jadi diem, tidak aktif, jarang masuk sekolah. Terus kalau dilihat lagi, kayaknya dia tuh kurang beradaptasi sama lingkungan baru. Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Ya, ada ketika di rumah, saya melihat anak kali ini sering menjadi curiga dan tidak tanya kenapa. Dia menjawab bahwasanya dia itu terpencil, tidak memiliki teman, dan dia ini merasa kurang nyaman dengan suasana yang ada di sini. Nah, saya ini khawatir dengan kondisi yang seperti ini, takutnya ketika kondisi dilakukan oleh secara terus hari itu dia akan merasa terasingkan, dan kemudian itu akan tidak bisa menyelidiki diri. Jadi bagaimana ya Pak cara menyelesaikan kasus anak saya? Baik, Bapak izin menanggapi terkait kasus Ali. Sebenarnya saya bersama kawan-kawan saya itu mau bergabung bersama Ali, tapi dari awal Ali itu tidak mau memulai komunikasi bersama kami. Jadi kami rasa mungkin karena dia malu atau mungkin dia itu takut atau segan mengajak main atau mengajak ngobrol sama kami. Makanya Ali itu seperti itu. Dari kasus ini, Bapak Ibu, saya dapat simpulkan jika dilihat dari perkembangan perkembangan psikologi dari kasus Ali ini, dari catatan yang sudah saya lihat ini, bahwa Ali itu kemungkinan memiliki kesulitan dalam beradaptasi, di mana
lalu dilanjutkan dengan kondisi cuaca yang berbeda sehingga Ali mungkin masih harus butuh beradaptasi dengan ekstra lagi. Seperti itu mungkin yang saya dapat simpulkan. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan kalau Ali ini sebenarnya bukan orang yang bermasalah. Ya ibu ya. Melainkan Ali ini hanya butuh bimbingan yang tepat saja. Sebagai wali kelas ya, langkah yang akan saya ambil itu akan membuat sesi perkenalan kelas kepada Ali dan melibatkan semua siswa. Terus menetapkan teman pendamping, misalnya si Yang mana? si Mona ini untuk mendampingi Ali di setiap harinya di sekolah kayak gitu. Dia tuh merasa kayak, oh aku ini ada teman loh, ada sahabat loh. Jadi dia semangat lagi gitu kan. Terus yang ketiga itu mengajak Ali untuk kembali dengan futsal karena Ali senang sekali bermain futsal. Ali hobi futsal. Iya, mungkin dari pendekatan itu kan, tapi tidak bisa memaksakannya. Cukup kita sebagai wali kelas, terus kamu sebagai temannya itu yang mengajari secara perlahan kan. Biar si Ali itu kayak nggak risih kayak gitu. Kalau dari saya, ya saya sih mau sih Bu menjadi pendamping kawannya. Jadi ya mungkin langkah awalnya ya saya mengajak dia untuk latihan futsal. Setiap ada jadwal latihan ya saya akan mengajak Ali. Mungkin selain itu saya mungkin suatu ruang-ruang saya akan melakukan Ali bebas untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan seperti itu. Dimana mungkin selama ini di sekolah baru ini Ali mungkin kesulitan dalam berekspresi karena dia belum merasa dirangkul dan belum merasa ada di lingkungan sekitarnya. Lalu saya juga akan membuat ketika dalam kelas saya mungkin akan masuk untuk mempercakapan dengan Ali dan melakukan pertanyaan-pertanyaan menarik sehingga dia merasa dianggap di kelas tersebut. Dan kelas selanjutnya mungkin yang lebih dominan lagi itu saya akan membuat jurnal emosi di mana Ali bebas untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan tanpa harus takut, cemas dan merasa bahwa dirinya tidak dianggap di lingkungan. Baik itu saya akan lebih banyak lagi mendalami karena Ali kemudian memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan Ali dan saya akan selalu memberikan dukungan penuh untuk setiap kegiatan yang dilakukan Ali asal dia itu bisa nyaman dengan semangat kita pas percaya diri dia kembali sehingga dia ini bisa menambah semangat kembali untuk bersekolah. Itu waktu yang bakal saya lakukan sebagai orang pendamping. Ya, kalau saya sih lagi mungkin saya terpikir beberapa program. Yang pertama adalah orientasi untuk siswa. Misalnya kita datang baru, kita melakukan orientasi terhadap untuk menyesuaikan lingkungan agar dia tidak merasa dikucilkan gitu. Yang kedua adalah kita akan menciptakan sebuah kondisi yang mana guru itu peka juga terhadap siswa baru ini. Guru itu membimbing, melihat progresnya apakah dia bisa beradaptasi atau tidak. Lalu kita akan yang sudah berjalan mungkin akan membuat ekstrakurikuler kita. Ya untuk tujuannya untuk menambah kepercayaan diri dia, dan menjadi hal baru juga ya. Selain di sekolah ini belajar, kita juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang terakhir itu saya mencatat di sini, saya akan menekankan kembali bahwa sekolah kita akan menggunakan karakter berbasis Pancasila yang berbasis seperti apa? Seperti persatuan, gotong royong, saling bahu-bahu kata teman seperti itu seluruh Bapak Ibu. Mungkin dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bukan hanya akademis, tetapi membangun karakter. Nah, karakter seperti apa? Yang karakter yang mencakup mental, sosial, si siswa-siswi itu sendiri. Itu loh Bapak Ibu. Baiklah Ibu, dari penjelasan dan langkah-langkah yang akan dilakukan ini cukup baik untuk keberlangsungan Ali di sekolah ini. Dan saya yakin ketika Ali sudah merasa diterima
membantu Ali ini untuk membangkitkan semangatnya kembali untuk sekolah. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, kepala sekolah atas bantuannya. Ya, ya mari kita bersinergi ya untuk masa depan Ali dan tentunya seluruh siswa-siswi di ruang sekolah. Oke ya, mungkin pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Untuk melihat progres hari selanjutnya kita akan tentu waktu yang bisa dijawab dalam 3 minggu ya. Jadi kita coba mulai dari sekarang, kita akan perbaiki semuanya. Dan untuk Bu Ali, kita usahakan kita untuk Ali agar dia bisa bergaul lagi, bisa bergaul dengan teman-teman barunya dan lingkungan meskipun cuaca ya di sini sama lingkungan baru. Oke, saya akhiri ya. Mungkin ada teman ibu ada yang menambahkan cukup. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.